Keinformasi lain pemirsa, pimpinan DPR RI mengaku belum menerima surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang dikirimkan Forum Purnawirawan TNI ke DPR. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai soal pemakzulan putranya. DPR angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Jajaran pimpinan DPR RI menyatakan belum menerima surat usulan pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dengan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga dewan. Belum lihat, baru masuk masa sidang semua surat pemilihan yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung? Belum. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan satu dari 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo sekaligus ayah dari Gibran Rakabuming Raka menyebut tuntutan Forum Purnawirawan itu merupakan bagian dari demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Lepas kendali saat melintasi jalanan menurun, sebuah mobil nyungsep di atap rumah warga yang berada di bawah lereng. Penghuni rumah syok saat mendengar bunyi benturan keras. Sebuah mobil tiba-tiba nyungsep dan menghantam atap salah satu rumah warga yang berada di bawah lereng di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Selasa sore. Pemilik rumah mengaku masih syok saat menceritakan detik-detik kejadian. Ia sedang berada di dalam rumah ketika suara benturan keras terdengar dari atas. Menurut keterangan polisi, mobil tersebut ditumpangi 3 orang. Kendaraan diduga lepas kendali saat melintasi turunan tajam di pemukiman padat penduduk tersebut. Di dalam mobil ada 3 penumpang, semuanya selamat, tidak ada korban luka. Dugaan awal sopir tak bisa mengendalikan kendaraan di jalur menurun. Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan bersama warga sekitar. Dengan menggunakan alat berat dan sistem tali untuk menarik mobil dari posisi menggantung di atas atap. Hingga malam hari, warga masih berkumpul menyaksikan proses evakuasi yang berjalan dramatis. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersiram air saat menghadiri sebuah acara di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengaku tak sengaja melakukan tindakan tersebut karena panik melihat seorang anak tergencet. Viral di media sosial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disiram seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat lalu. KDM disiram sebanyak 3 kali sebelum naik panggung saat menghadiri acara Abdi Nagri Ngajang Kawarga di Desa Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini pun mengejutkan banyak orang hingga membuat suasana tegang sejenak. Berdasarkan pemeriksaan petugas, peristiwa itu bukanlah bentuk penyerangan terhadap KDM, namun pelaku panik karena melihat seorang anak tergencet di tengah kerumunan massa. Pasca kejadian, melalui media sosialnya Deddy Mulyadi membagikan momen pertemuannya dengan pelaku penyiraman. Pelaku pun menjelaskan alasan melakukan tindakan penyiraman dan meminta maaf kepada KDM. Iya, saya ini depan istri saya, ini saya pegang botol. Iya, istri saya mau begini, lagi ngandelin kamera, bapak datang tuh. Kata saya, tolong, woy, tolong. Itu anak kegencet udah sampai. Ya, kegencet anak siapa? Anak orang, Pak. Jadi saya mau bantuin nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak namanya terlalu banyak. Iya, nah terus kan itu besi kayak gini nih, meletot kan itu ada bocor kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya
ngaduin ini aqua, buka botol gitu-gitu. Pak, tolong Pak. Terkait peristiwa itu, KDM tidak mengetahui jika ada yang menyiramkan air. Selain itu, Dedi juga mengaku tidak mempermasalahkan kejadian penyiraman itu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang dakwaan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap bos perawatan kulit atau skincare. Usai sidang, Nikita Mirzani emosi saat hendak berbicara di depan awak media. Mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki asistennya jalani sidang kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gledis, bos skincare di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mau ngomong. Ya, Mi, gimana, Mi? Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama warga. Boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan. Bukan diatensi dengan kekuasaan. Sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Kasus bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan produk perawatan kulit atau skincare milik Dr. GP, serta diduga melakukan pemerasan hingga miliaran rupiah. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi yang akan disampaikan oleh Nikita Mirzani. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari mulai penutupan penerbangan Jakarta ke Doha, Qatar, hingga penundaan kepulangan jemaah haji dari Jeddah ke Jakarta. Ratusan penumpang maskapai penerbangan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terdampak konflik Iran-Israel. Pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika di Qatar, Bandara Hamad di Doha, Qatar ditutup. Berdampak pada sejumlah rute penerbangan internasional. Perjalanan beberapa maskapai yang biasanya transit di Doha, Qatar tertunda. Saya mau ke Las Palmas, Spanyol. Rencananya mau lewat Qatar tuh. Tapi nggak tahu ini sampai sekarang dari pagi sampai sore ini belum ada kepastiannya. Bang dari Jakarta ke Doha. Nah, penerbangan dari pagi aslinya dari jam 9. Cuman di-cancel dari bandaranya Doha sana. Kemungkinan kita berangkat, Pak. Mungkin berubah schedule. Ratusan penumpang berharap ada solusi penerbangan langsung tanpa transit di Doha, Qatar atau pengalihan lokasi transit ke negara lain. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Konflik Iran-Israel juga berdampak pada kepulangan jemaah haji kloter 43 dan 44 debarkasi Surabaya. Jemaah haji di dua kloter tersebut seharusnya tiba Selasa malam di Asrama Haji Sukolilo. Namun penerbangan mereka dari Jeddah ditunda, dampak situasi tak kondusif di Timur Tengah. Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya menyatakan penundaan kepulangan jemaah haji atas alasan keamanan. Namun PPIH memastikan pemerintah Indonesia menjamin keselamatan dan kepulangan jemaah haji. Seluruh jemaah haji kloter 43 dan 44 saat ini difasilitasi dengan baik oleh maskapai Saudi Airlines.